Halo semuanya, kita kembali lagi di video yang terbaru. Oke, perkenalkan, nama saya Adi Wiranto. Sesuai judulnya, kita akan membahas sebuah teknologi baru nih, yang lagi boomingnya gitu, lagi hangat-hangatnya di kalangan para programmer seharian dari kemarin minggu ini lah. Jadi ini namanya ban dalam bahasa Inggrisnya gitu. Atau istilah bahasa Indonesia itu namanya roti. Jadi apa sih ini? Katanya ban ini adalah runtime JavaScript all in one. Jadi ini seperti Node.js, Deno, kalau kalian tahu ya. Jadi, nah ini ada kata all in one. Apa ini maksudnya gitu? Nah kita telusuri ya. Ini juga saya ini memperkenalkan sekaligus saya juga ikut belajar, karena saya kan baru tahu juga kemarin gitu ya, belum pernah nyobain sama sekali. Dan saya baru tahu ini dari videonya Fireship. Nah, bisa dilihat di videonya Fireship yang terbaru di YouTube. Kalian bisa lihat, dia juga menjelaskan ban ini secara singkat dan komprehensif lah. Oke, ini deh, kita langsung baca-baca aja lah ya. Oke, full screen guys. Oh ya, masih beta, ternyata ban ini masih beta guys. Jadi ya belum bisa dipakai untuk project production gitu, untuk profesional gitu. Jadi digadang-gadang katanya itu bisa menggantikan Node.js untuk ya dipakai dalam project-project gitu. Oke, kita lihat di sini dia adalah bundle transpile, install, run JavaScript dan TypeScript. Semuanya ada di ban. Nah, ini sangat menarik karena kalau saya sendiri itu kan biasanya pakai Node.js, yang dimana misalkan kita pakai TypeScript nih, paling pembeda gitu ya, dari ban ini. Kalau TypeScript di Node.js itu kita perlu yang namanya inisialisasi project TypeScript-nya terlebih dahulu. Nanti akan dibuat file tsconfig atau konfigurasi dari TypeScript-nya. Tapi lalu kita build project-nya juga pakai modul yang namanya tsstrip node. Nah, itu punyanya TypeScript. Itu untuk mentranspile ya. Itu mirip compile kalau di bahasa C++ atau Java. Itu harus pakai modul yang lain atau tambahan modul gitu. Tapi ini ban ini bisa dalam bannya sendiri, jadi sudah sepaket gitu istilahnya. Nah, ini bundle kayaknya bundle untuk front end ya. Kayak kalian punya banyak file JavaScript, itu bisa dikompil dalam satu file gitu. Kalau tidak salah seperti itu, saya belum terlalu tahu. Nah, transpile itu kan katanya mirip compile. Nah, tapi kenapa ada istilahnya transpile? Nah, ini yang jadi ini perbedaannya. Compile itu kan kita tahu jadi mengcompile bahasa pemrograman misalkan Java menjadi bahasa yang lebih mendekati bahasa mesin. Sedangkan transpile itu sama, mirip. Jadi menerjemahkan. Intinya keduanya itu menerjemahkan, tapi transpile ini menerjemahkan kepada bahasa yang ya bahasa tingkat tinggi, tetap bahasa tingkat tinggi. Jadi misalkan dari TypeScript ke JavaScript, nah seperti itu kan sama gitu ya, tingkat tinggi. Terus gunanya apa kalau transpile itu? Jadi gunanya kan TypeScript ini, kalau kalian mengetahuinya, itu adalah sebuah tambahan. Jadi istilahnya kayak extension dari JavaScript itu sendiri. Tapi kita bisa memprogram menggunakan bahasa TypeScript. Tapi TypeScript itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa JavaScript. Jadi makanya ada istilah
semua kode JavaScript bisa dijalankan di kode TypeScript, tapi tidak sebaliknya, seperti itu. Oke. Terus di sini katanya bisa menjalankan npm, jadi kita bisa pakai package npm di ban ini. Nah di sini katanya, kita lanjut ke server-side rendering khususnya untuk React. Kita fokus kepada performance-nya. Kita bisa lihat ya, request-nya itu 3 kalinya dari node atau deno. Itu kan jauh banget gitu ya, menurut klaim si ban itu sendiri. Jadi ini dari performanya sendiri, ini sebenarnya auto mengganti, cuman ya tidak semerta-merta karena ini kan teknologi baru, ekosistemnya masih baru, ya tentunya nggak mungkin langsung diganti untuk project profesional gitu. Ya kalau buat project kecil-kecilan, untuk project mandiri gitu nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, katanya si ban ini untuk menjalankan, ini kan namanya ban itu kan runtime ya. Nah, runtime itu membutuhkan engine. Nah, engine itu yang menjalankan kode JavaScript pada backend seperti Node.js. Nah, engine yang dipakai itu JavaScript Core. Nah, JavaScript Core itu adalah kalau yang saya cari ya, JavaScript Core itu dia merupakan engine untuk menjalankan kode JavaScript di produknya Apple. Kalau kita lihat ya, JavaScript Core, kita bisa lihat langsung terbuka Apple. Kita langsung buka aja bagian pertama. Jadi ini ya mengevaluasi atau menjalankan gitu ya, simpelnya gitu ya, seperti itu. Jadi engine-nya khusus Apple gitu. Kalau Node.js kan dari Chrome, atau nama engine-nya itu VX. Kalau dulunya bukan dulunya, Microsoft Edge itu kan pakai apa sih namanya, Chakra ya, kalau tidak salah, Chakra Edge Engine. Oh ini Chakra ya, seperti itu. Jadi perbedaan runtime juga dibedakan oleh engine-nya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, mungkin kita coba ya instalasi si bannya ini. Saja Chrome. Kita coba install bannya ini di Linux. Kalau saya di sini kan pakai Windows, makanya saya pakai WSL 2 yang OS-nya itu Ubuntu.
Oke, kita udah menginstal bannya dan kita coba versi berapa. Oke. Oke. Oke, jadi versinya 0.1.2 dia beta gitu. Oke, kita coba mengikuti dari contohnya. Ini kita buat server sederhana menggunakan bahan runtime dan kodenya JavaScript gitu. Touch JS salah. JS. Oke. Kita pakai Vim. Kopas saja. Oke. Nah, untuk menjalankan kita menggunakan perintah ban run http.js. Kita tunggu sebentar. Oke, kita coba. Kayaknya udah jalan, tapi kita coba get. Kita menggunakan package curl punyanya Linux, Ubuntu. Oke, jadi berjalan gitu ya. Ya seperti itu sih. Mirip kayak Node.js, cuman untuk performanya harus kita tes lebih jauh menggunakan project gitu. Project yang lumayan. Tapi setidaknya kita sudah mencoba bagaimana penggunaan dari ban itu sendiri. Ya sejauh ini sih mirip gitu ya. Ya karena juga masih project bawaan gitu, bawaan dari contohnya. Seperti itu. Apa lagi nih? Ya kayaknya segitu aja guys. Jadi pengenalan untuk ban sampai seperti berikut. Atau kita untuk yang terakhir kita coba gantian filenya jadi TypeScript untuk make sure, untuk memastikan bahwa dia memang bisa menyalakan langsung file TypeScript tanpa init dulu project TypeScript. http://js Oke, kita coba guys. Oke, jadi sama gitu ya, dan terbukti bisa menjalankan langsung file TypeScript. Oke, jadi seperti itu guys. Jadi kalau kalian pengen lebih lanjut mempelajarinya, ya kalian bisa coba-coba install dan ya misalkan pakai bikin API sederhana gitu pakai ini untuk mengetahui performa dan yang lainnya. Seperti itu guys. Jadi apa yang kita pelajari hari ini pada video ini, kita tahu bahwa ban ini adalah runtime dari JavaScript gitu. Dan dia bisa menjalankan file TypeScript tanpa harus init project TypeScript-nya. Seperti itu. Ini teknologi baru, tapi kita bisa melihat potensi yang ada pada project. Kita bisa melihat potensi dari runtime ban ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.